Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang models auxiliary words, express meaning with can, may, must, will, and should. Jadi kali ini kita membahas tentang models, yang mana models yang kita bahas adalah models tentang can, may, must, will, dan should. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berikan like dan subscribe pada channel kami agar channel kami semakin berkembang dan agar kalian bisa selalu mengikuti perkembangan terbaru di channel kami. Lesson outline atau batasan belajar kita. Yang pertama nanti kita adalah belajar tentang what are models, apa itu models. Kemudian kita belajar models can, may, must, will, should, seperti apa itu. Kemudian yang terakhir adalah practice using models. Kita nanti akan belajar bagaimana cara menggunakan models. Model sendiri adalah common auxiliary verb used to express a speaker's attitude or opinion that include. Jadi models ini dia adalah kata kerja bantu yang mana untuk mengungkapkan kebiasaan atau pendapat pembicara yang meliputi. Jadi models ini nanti meliputi permission atau izin. Kemudian yang kedua possibility or impossibility, kemungkinan atau ketidakmungkinan. Selanjutnya necessity or lack of, ataupun kebutuhan atau kekurangan. Ada juga model nanti untuk ability or inability, adalah kemampuan atau ketidakmampuan. Selanjutnya models untuk mengungkapkan desire atau keinginan, juga obligation atau kewajiban. Dan perlu diketahui bahwa they are always paired with another verb, bahwa models ini mereka adalah semuanya pasti diikuti dengan kata kerja. Yang pertama, ciri khas yang pertama ya, models verbs don't add s for the third person singular, so the form is always be the same. Jadi models ini dia tidak diikuti dengan huruf s, diikuti dengan s itu nggak ada ya untuk orang ketiga tunggal. Jadi tidak ada diikuti dengan s. Kalau kata kerja present biasa ada s-nya, ini nggak ada. Atau dengan kata mudahnya adalah bahwa models ini followed by base form atau verb 1. Jadi models ini setelah models diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Contohnya she can swim, I will go, and you must tell the truth. Kita lihat can, will, must itu diberi warna merah. Kenapa? Itu adalah modelsnya. Setelah can, setelah will, setelah must itu semuanya kata kerja bentuk pertama. Apa? Can swim, will, go, and must tell, itu semuanya kata kerja bentuk pertama. Dia diingat ya, model setelah model dia diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Ciri khas yang kedua, we make the negative form by adding not. Jadi kalau membuat kalimat negatif models ini cukup menambahi dengan not. Contohnya kalimat positif she can swim ya, she can swim menjadi she cannot swim. Jadi setelah can cukup tambahin not kemudian kata kerja bentuk pertama, ataupun cannot-nya disingkat menjadi can't yang bawah itu. Kalimat kedua I will go itu bentuk positif, bentuk negatifnya menjadi I will not go, jadi cukup nambahin not-nya aja. Dan I won't go ya, will not sama won't itu artinya sama, tidak akan. Kemudian aturan yang ketiga, the question form is created by inverting the subject and the verb. Jadi ketika kita membuat kalimat pertanyaan atau interrogatif, dibuat dengan cara gimana? Menukarkan tempat antara subjek dan verb dan kata kerja. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini. Kalimat positifnya she can swim. She can swim itulah kalimat positif dari models. Ketika dia dibuat menjadi kalimat pertanyaan atau interrogatif, yang mana tadi she-nya di depan, sini yang di depan menjadi can-nya ya, can models menjadi di depan. Can she swim ya, jadi ada pertukaran. Kalau tadi kalimat positif adalah subjek diikuti dengan models, untuk kalimat interrogatif diubah models dulu baru subjeknya. Kalimat yang kedua juga sama, they will come, mereka akan datang. Tapi ketika diubah menjadi kalimat interrogatif, will-nya mendahului subjek. Jadinya apa? Will they come? Tuh ya. Jadi aturan ketiga untuk kalimat interrogatif ada pertukaran tempat antara subjek dan modelsnya.
Kalau kalimat positif sampai ke depan, di kalimat interrogatif yang paling depan adalah modelsnya. Oke, sekarang kita lihat penggunaan modelsnya. Pertama adalah model can, yang mana artinya adalah bisa atau dapat. Can di sini dia digunakan untuk mengungkapkan ability ataupun inability. Ability adalah kemampuan dan inability adalah ketidakmampuan. Contohnya yang menunjukkan kemampuan adalah she can operate a computer. Dia bisa menggunakan sebuah komputer. Kemampuannya apa? Bisa menggunakan itu kemampuan. Yang kedua, kalimat negatif ini, Mrs. Shirley can't speak English. Bu Shirley tidak bisa berbahasa Inggris. Itu ya. Jadi can yang utama untuk ability. Kemudian can itu juga bisa untuk mengungkapkan suatu permission ataupun permohonan izin, tapi bentuknya informal atau tidak resmi. Contohnya kalau kita ngobrol dengan teman kita boleh pakai can. Ya, itu can I borrow a dictionary? Bolehkah saya meminjam kamus? Ataupun yang kedua, can I play your guitar? Nah, bolehkah saya memainkan gitarmu? Oke, jadi ya, can dua macam. Satu untuk ability, kemampuan, dan yang kedua untuk permisi ataupun izin tapi informal. Sekarang kita ke may, yang artinya boleh. May fungsinya ada 3, possibility, permission, dan wishes. Possibility sendiri artinya adalah suatu kemungkinan, ya, bisa untuk kemungkinan. It may rain today, kemungkinan hari ini akan hujan. Kemudian kalau untuk yang permission, yang kedua fungsi dari may adalah permission, itu fungsinya apa? Untuk meminta izin secara formal. Kalau tadi can itu adalah meminta izin tidak formal, tapi kalau di sini may itu adalah formal, lebih halus, lebih sopan. Contohnya apa? May I sit here? Bolehkah saya duduk di sini? Ataupun may I call you? Ataupun you may not speak. Nah, ingat, jadi di sini permisi izin ini adalah bentuknya lebih formal, lebih sopan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi dari may adalah untuk mengungkapkan suatu wishes ataupun harapan. Contohnya apa? May all your wishes come true. Semoga mimpimu, harapanmu akan tercapai. Wishes di sini artinya adalah semoga. Oke ya. May fungsinya 3, possibility, kemungkinan, permission itu untuk izin yang formal, dan yang ketiga adalah untuk mengungkapkan suatu harapan atau permohonan. May sendiri artinya adalah boleh. Nah, kemudian di sini ada kata model yang ketiga adalah must, yang artinya adalah harus. Must sendiri fungsinya ada 2, ada obligation, perintah, dan prohibition, larangan. Kalau must untuk perintah, contohnya adalah you must wear your seat belt while driving. Kamu harus mengenakan sabuk pengamanmu ketika mengendarai kendaraan. Ya, itu adalah perintah. Kemudian untuk contoh di larangan misalnya apa? You must not eat that. Kamu tidak boleh makan itu. Ya, must itu 2 macam, obligation, perintah, dan prohibition adalah larangan. Oke, kita lanjut ke model yang keempat adalah will. Will sendiri artinya adalah akan. Will ini dia fungsinya ada 3. Yang pertama untuk promise atau berjanji. Contohnya apa? I will always love you. I will always love you. Saya akan selalu mencintaimu. Itu adalah suatu janji. Kemudian will yang kedua adalah untuk mengungkapkan suatu willingness, ya, keinginan. Contohnya apa? I will give you some money. Saya ingin memberimu uang. Dan yang ketiga, will ini digunakan untuk mengungkapkan suatu prediction atau prediksi perkiraan. Contohnya apa? I think it will rain tonight. Jadi menurutku malam ini akan hujan. I think it will rain tonight. Oke ya, jadi will fungsinya 3, artinya akan. Yang pertama adalah untuk mengungkapkan suatu janji, yang kedua mengungkapkan suatu keinginan, dan yang ketiga adalah mengungkapkan suatu prediksi. Should artinya adalah seharusnya atau sebaiknya. Should sendiri fungsinya ada 3. Yang pertama adalah advice. Advice itu artinya apa? Saran. Saran contohnya adalah you should eat more vegetables. Kamu sebaiknya makan banyak sayuran.
Kemudian fungsi yang kedua adalah expectation ataupun perkiraan. Contoh kalimatnya, the bus should arrive in 10 minutes. Jadi, busnya kemungkinan akan datang 10 menit lagi. Dan yang ketiga adalah order or instruction ataupun perintah. Contohnya apa? All visitors should pay the fee beforehand. Seluruh pengunjung harus membayar terlebih dahulu. Ingat ya, should artinya adalah seharusnya atau sebaiknya. Fungsinya apa? Untuk memberikan saran, untuk ekspektasi, dan untuk memberikan perintah. Ada sedikit latihan. Oke. Identify the models used in each sentence and its correct function. Jadi di sini ada 5 kalimat, nanti kita diminta untuk memberikan itu termasuk fungsi yang mana. Oke, ya. Silahkan dikerjakan. Dibaca dulu, nanti kemudian ada jawaban berikutnya. Ya. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Oke. Kalimat pertama, Alden can't play the piano today. Alden tidak bisa memainkan piano hari ini. Cannot itu termasuk ability, kemampuan. Nomor 2, he must be sick. Termasuk apa itu? Kemungkinan juga, kenapa? Must be sick artinya adalah dia mungkin sakit. Yang ketiga sama-sama pakai must, tapi artinya beda. Kita lihat, you must take your medicine. Itu termasuk apa? Obligation, perintah. Artinya apa? Nomor 3, kamu harus makan obat atau kamu harus minum obat. Yang keempat, can I watch the telly to relax? Itu masuk permission kayaknya itu. Dan yang terakhir, could you buy some milk at store? Itu termasuk request. Oke, jadi kemudian kesimpulannya adalah bahwa sebagai as helping verb, sebagai kata kerja bantu, models tidak menggunakan as. Dan models pasti digabungkan dengan kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Ya, jadi models digunakan untuk ability, possibility, permission, and obligation. Demikian ya pengambilan saya tentang models. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.